Selamat pagi. Ya, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, tolong salah satu pimpin doa ya. Silakan Supi pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Supi. Hari ini siapa yang tidak turun? Moreska. Bentar, Moreska. Kenapa tidak turun Moreska? Sakit. Baik. Moreska aja ya, yang lain berarti selain Moreska tidak ada, yang lain hadir semua ya? Ya. Untuk yang di sini gimana kabarnya? Sehat? Sudah sarapan? Baik. Sudah konsentrasi kira-kira? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi? Ngantuk? Baik. Untuk meningkatkan konsentrasi kita sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita mencoba praktik mindfulness atau meningkatkan konsentrasi ya. Coba duduknya yang tegap, ya, tangannya di atas meja. Ya. Matanya silakan dipejamkan. Ya. Ibu pandu ya. Jadi dalam hitungan ketiga hembuskan napas ya. Baik. Mulai. Tarik napas. Dalam hitungan ketiga keluarkan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi tarik nafas. 1, 2, 3. Sekali lagi tarik nafasnya. Hembuskan lagi. 1, 2, 3. Ya. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Si Wildan lebih bisa berkonsentrasi. Si Karel lebih bisa berkonsentrasi ya. Si Pak Isa gimana? Masih ngantuk? Sudah ngantuk lagi ya? Sudah enakan ya? Baik, kalau begitu berarti kita sudah bisa memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai, coba diberikan dulu ya berkas formatifnya. Coba HP-nya dikeluarkan masing-masing. Kita akan coba tes lewat calling WA. Coba dikerjakan ya, itu ada kirim soalnya di WA, silahkan dikerjakan. Sudah dikerjakan ya? Baik, hasilnya sudah didapat ya? Baik. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, ya. Minggu lalu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, terima kasih Karel. Yang lain diingat-ingat lagi ya. Pelajaran kita minggu lalu adalah klasifikasi makhluk hidup, di mana kita mengelompokkan makhluk hidup ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu tentang keanekaragaman hayati ya. Keanekaragaman itu ibaratnya kayak berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, berbeda-beda, bermacam-macam. Siapa ini? Wildan. Tepuk tangan buat Wildan. Jadi hari ini tujuannya kita mempelajari ini adalah supaya kalian itu bisa mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Jadi kalian itu hari ini harus bisa mengidentifikasi keanekaragaman di tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem ya. Bisa ya kira-kira. Baik, coba dilihat bukunya di halaman 2. Menurut kalian gimana? Itu maksudnya apa? Mengapa jumlah jenis? Berarti mengapa jenis tumbuhan di hutan itu banyak macamnya, banyak jenisnya di hutan daripada di sawah. Di sawah kok jenisnya nggak banyak, nggak macam-macam. Di hutan kok macam-macam jenisnya. Ya Wildan, kenapa? Karena itu ada pada habitatnya Bu. Sama hutan itu ketinggiannya luas, tempatnya luas gitu Bu. Jadi bisa mencakup bermacam-macam jenisnya Bu.
Iya, jadi karena di hutan itu luas, terus tadi apa? Karena habitatnya, terus ya. Kalau di sawah kenapa kalau di sawah? Kalau di sawah itu nggak semua tempat ada yang namanya sawah, Bu. Jadi tempatnya itu kita ada di sini. Oh ya, jadi apa tumbuhannya tumbuhan tertentu ya? Ya. Baik, tepuk tangan buat Wildan dulu. Identifikasi keanekaragaman di tingkat gen, jenis, dan tingkat ekosistem. Jadi keanekaragaman itu ada tingkatan-tingkatannya nih ya. Ada tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, tingkat gen itu yang seperti apa? Tingkat gen. Nah, kita lihat ya. Keanekaragaman tingkat gen. Di sini tulisannya apa? Variasi yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, di sini dikatakan adalah keberagaman atau variasi atau perbedaan yang terjadi pada satu spesies atau satu jenis. Coba Amerika dengan kita di sini itu satu jenis tidak? Satu jenis. Apa nama ilmiahnya? Coba dicari di HP. Siapa yang pegang HP-nya? Siapa yang pegang HP? Coba nama ilmiah manusia apa? Coba dicari di Google. Nama ilmiah manusia. Apa, Karel? Homo sapien. Ya, betul, Homo sapien. Orang di barat, orang di Korea, orang di Indonesia tetap namanya Homo sapien. Kenapa? Karena mereka satu spesies, maka nama spesiesnya Homo sapien ya. Ya, kucing apa tadi? Kucing Persia. Kucing Persia. Apa nama ilmiahnya? Felis catus. Kemudian kucing Anggora. Felis catus juga. Iya, Felis catus juga. Ya, berarti apa? Kalau nama ilmiahnya sama, berarti mereka adalah apa? Satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Kucing Persia sama kucing Anggora beda enggak bentuknya, ciri-cirinya? Apa bedanya? Kalau Anggora lebih lebat pena ya. Kalau Persia lebih pendek-pendek ya, mirip kucing kampung ya. Ya, mereka punya perbedaan, tapi mereka satu spesies. Yang membuat mereka berbeda tadi apa? Adalah ya, Karel, adalah gen. Nah, maka kalau perbedaan di dalam satu spesies itu adalah perbedaan tingkat gen. Paham ya? Kalau ada nama spesies yang sama, berarti mereka satu jenis. Tapi mereka beda, berarti itu adalah perbedaan atau keragaman tingkat gen. Sampai sini paham ya? Di sini ada jeruk ya, sama-sama jeruk, tiga-tiganya jeruk. Tapi ingat ya, kalau di depan ini merupakan nama genus. Kemudian ini merupakan penunjuk spesiesnya. Ya, namanya aja sudah beda. Lihat, yang ini sama ya, spesiesnya sama-sama katus. Nah, sedangkan yang ini spesiesnya berbeda. Nah, berarti mereka ini adalah spesies yang berbeda walaupun sama-sama jeruk ya. Citrus maxima, Citrus aurantifolia, dan Citrus nobilis. Pertanyaannya, gambar di atas termasuk keanekaragaman hayati di tingkat? Yakin? Coba si Nomi apa? Nomi gen. Si Faisal? Gen. Sudah konsentrasi Faisal? Si Zalpan apa kira-kira? Lihat ini, mereka beda spesies. Apa Zalpan? Spesies. Si Karel? Dea? Spesies. Kita lihat ya soalnya. Milda apa Milda? Ya, coba ya kita lihat. Ya, jawabannya adalah yang spesies. Ya, tepuk tangan untuk ya tadi yang jawab spesies. Ya, yang jawab belum jawab spesies, yang jawab gen, nanti diingat-ingat lagi, dibaca lagi, dipahami lagi ya. Coba kita lihat di danau komponen biotiknya apa aja? Ikan. Ikannya ikan apa? Biasanya kalau di danau. Aruan ya. Tidak, gabus. Apalagi? Puyuh ya, puyuh. Tepat. Selain ikan-ikan apa lagi? Eceng gondok ya. Apa lagi? Ada kangkung enggak? Ada ya. Kalau di sungai ada enggak kangkung? Beda ya berarti ya. Ada eceng gondok di sungai?
Nggak ada. Komponen biotik di sungai apa aja yang ikan-ikannya? Ikan patin. Beda ya? Nggak ada haruan di sungai. Nah, terus apa lagi? Ikan lais. Ya, betul. Terus apa lagi? Ikan belida. Ya, tidak ada ya yang tidak ada belida di danau. Ada enggak belida di danau? Ya, dari situ juga kita sudah melihat komponen biotik dan abiotiknya sudah berbeda antara sungai dan danau ya. Nah, maka perbedaan itu adalah perbedaan di tingkat ekosistem ya, apalagi di laut, beda juga dengan di danau, apalagi dengan di daratan ya. Ekosistem daratan beda lagi dengan ekosistem di perairan gitu ya. Paham sampai sini ya? Jadi keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi atau variasinya terjadi pada komponen biotik dan abiotiknya ya. Dilihat komponen biotik dan abiotiknya. Pernah nonton enggak ekosistem laut dalam seperti apa? Pernah, gimana keadaannya itu? Gelap. Ikan-ikannya seperti apa? Beda dari yang di dasar ya. Beda dari permukaan ya. Ya. Di sini ada dua ya, terumbu karang dan laut dalam. Ini soalnya, ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kira-kira betul apa salah? Yakin? Bayu apa? Benar. Arif? Benar. Siapa lagi? Si Email? Benar. Sufi? Benar. Baik, kita coba ya, lihat jawabannya yang benar yang mana. Ya, jadi jawabannya benar ya, tepuk tangan bagian jawab benar. Berarti sampai sini sudah paham semua ya? Sudah tidak ada yang menjawab salah. Tadi dari hasil jawaban kalian di polling WA, Ibu sudah tentukan ya kelompok-kelompoknya siapa saja. Nah, ini jadi satu kelompok 4 orang ya. Satu kelompok 4 orang. Si Zalpan sama Karel sama si Zalpan sama Karel sama Wildan sama Arif gabung di sini ya. Coba disusun dulu mejanya, disusun ya, satu meja 4 orang. Ya. Ini kayak bentuknya segala. Iya, boleh. Nggak usah ditulis. Ditulis. Ya, misalnya yang mana tadi? Yang Pisang Ambon. oh, pisang Ambon. Ya, yang ciri-ciri yang mencolok aja. Ya, ciri-ciri yang mencolok aja yang membuat dia itu beda sama yang lainnya. Iya. Ya. Nama kelompok itu maksudnya nama kami masing-masing kah? Iya, nama anggotanya aja ditulis. Ya, anggota-anggotanya ditulis. Oh, nama kelompoknya ditulis saja, ini kelompok 2. Kelompok 2. Yang ini tulis kelompok 1 ya. Jadi ini namanya kelompok 1. Kemudian yang ini kelompok 3 ya. Tulis kelompok 3. Ada lagi pertanyaan? Ada. Ya, gimana?
dilihat sih apakah ciri-cirinya yang kami tulis sudah termasuk benar atau bukan. Benar aja. Terus kebun karet apa? Nanti keterangannya di sini. Keterangannya yang air ini lebih banyak keterangannya misalnya yang mana yang paling banyak ciri-cirinya. Misalnya air ekosistem sungai lebih banyak daripada ekosistem danau ciri-cirinya. Lebih cenderungnya gitu ya. Cenderungnya yang paling banyak jenisnya yang di mana? Yang di sini atau yang di sini? Ya, nanti antara kebun sawit sama kebun gini, keterangannya ekosistem alami sama ekosistem buatan. Berarti yang mana yang lebih banyak ciri-ciri, ekosistem alami atau ekosistem buatan? Ya, ditulis di sini. Ya. Itu juga di bawahnya sama aja ya. Gini. Sudah selesai berarti ya? Ya, tinggal kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, kalau semuanya sudah, diskusinya sudah selesai, silakan kelompok pertama yang presentasi adalah kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan, dimulai. 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami setuju bahwa variasi pada organisme satu spesies merupakan aneka keragaman tingkat gen. Oke, sekian presentasi dari kami. Kelompok 1, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari kelompok mana ini? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Walid. Saya dari kelompok 3 akan bertanya. Berdasarkan hasil presentasi kalian tadi, berbagai jenis tulisan tadi merupakan aneka ragaman kayak tingkat apa? Sebutkan alasannya. Ya, saya ingin menjawab tingkat gen. Karena perbedaan yang terdiri adalah pada organisme satu jenis atau spesies yaitu bisa pada jenis pasca dan disebabkan oleh gen. Ya. Baik, saya cukup puas dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, dan tepuk tangan untuk yang bertanya. Kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Sudah? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, silakan kembali ke tempat duduk kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Selanjutnya yang presentasi setelah kelompok 1 adalah kelompok 2 ya, kelompoknya Bayu dan Faisal dan teman-teman. Silakan maju. Apa? Ya, silakan nyaring ya suaranya biar bisa didengar temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berkenan saya sebagai ketua Bayu Indonesia. Ya. Faisal Ahmad sebagai Anggota, ya. Ya. Ya, silakan. Izin menjawab, ya berbeda. Tingkat spesies karena antar spesies memiliki perbedaan ciri yang menyebabkan terjadinya variasi. Apakah puas dan jawaban kami? Ada lagi yang mau tanya? Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan ciri aneh. Ya, silakan yang selanjutnya adalah kelompok 3 ya, kelompoknya ya Karel, Wildan, Arif dan Zalpan. Ya, silakan maju. Ya, yang lain perhatikan ya, suaranya agak nyaring biar yang lain bisa mendengar. Ya. Ya, silakan diperhatikan. kami dari kelompok 3. Di sini kami diminta untuk mencari perbedaan antara ekosistem alami dan ekosistem buatan seperti ciri-ciri abiotiknya dan juga ciri-ciri biotiknya. Dan kami dapatkan dari sini untuk sungai dan danau ini ciri-ciri abiotiknya tidak jauh berbeda seperti adanya air, suhu air, bebatuan, pasir, cahaya matahari dan juga kandungan nutrisi.
Sedangkan di ekosistem buatan untuk karet dan kelapa sawit ini, ciri-ciri abiotiknya itu sama saja, adanya tanah, air, cahaya matahari, suhu, dan pupuk dan juga pestisida. Dan keterangan yang kami dapatkan ini untuk abiotik ini, keberagaman abiotik di ekosistem alami dan ekosistem buatan itu tidak jauh berbeda. Tetapi di ekosistem buatan terdapat pestisida dan pupuk yang ditambahkan oleh manusia untuk meningkatkan kinerja dari tanaman yang mereka tanam di ekosistem buatan ini. Selanjutnya yang ketiga ini, pada suatu ekosistem, apakah ciri-ciri biotik yang dipengaruhi oleh ciri abiotiknya? Dan jawaban yang kami dapatkan ini adalah tentu. Karena dalam sebuah ekosistem, faktor abiotik seperti air, cahaya, suhu, dan tanah, nutrisi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan interaksi makhluk hidup. Dan pertanyaan yang kedua ini adalah ekosistem buatan dibandingkan dengan ekosistem alamiah, manakah yang lebih memiliki jenis organisme yang lebih banyak atau beraneka ragam? Jawaban yang kami dapatkan ini adalah ekosistem alamiah karena memiliki lebih banyak beragam jenis organisme dibandingkan ekosistem buatan. Di pertanyaan yang nomor 3, setujukah Anda jika keanekaragaman organisme yang hidup dalam ekosistem yang berbeda-beda merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Untuk jawaban yang kami dapatkan ini, kami setuju, karena keanekaragaman organisme yang hidup di dalam ekosistem yang berbeda-beda itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem. Sekian presentasi dari kami, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Apa dampak ekosistem buatan bagi lingkungan kita? Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah kesuburan tanah menurun karena terpapar pupuk kimia yang digunakan para petani untuk meningkatkan kinerja dari kebun sawit dan kebun karetnya. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi ekosistem dan juga kualitas tanah dari lahan yang dijadikan sebagai kebun tersebut. Dan kedua ini adalah habitat alami hewan semakin berkurang. Jadi hewan-hewan yang sebelumnya tinggal di hutan, setelah hutannya dipangkas untuk dijadikan kebun sawit dan kebun karet, mereka terpaksa pindah karena ekosistemnya sudah tidak cocok lagi untuk mereka tinggal. Sekian. Ya, bagaimana Faisal? Jawaban terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Sudah presentasinya? Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Ya, baik, tadi semuanya sudah menyimak presentasi dari teman-temannya ya. Ya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi teman-teman kalian tadi? Pisang Ambon itu beda dengan pisang Mahuli, dengan pisang, apalagi dengan pisang tanduk ya. Mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda, sangat berbeda ya. Tapi mereka satu jenis, yaitu spesies Musa paradisiaca. Berarti kesimpulannya apa di sini? Pisang-pisang ini merupakan perbedaan di tingkat, ya, untuk kelompok 3 ini perbedaannya tadi di tingkat gen ya. Ya, semuanya paham sudah ya? Paham. Kemudian tadi presentasinya kelompok 2. Kelompok 2 tentang kelapa. Kelapa ini mirip enggak? Satu sama lainnya mirip tidak? Mirip, daunnya mirip ya. Terus pohonnya juga mirip, cuman lurus ya, tidak bercabang. Tidak bercabang ya. Tapi mereka ada enggak perbedaan? Ada ya, banyak ya perbedaannya, terutama di buahnya. Buah pinang jauh berbeda dengan buah kelapa isinya ya. Kelapa ada airnya, pinang nggak ada airnya. Kemudian apalagi sawit dan kolang-kaling. Ada perbedaan, banyak nggak perbedaannya? Banyak. Nah, ya, sehingga mereka membentuk suatu variasi. Kemudian dikelompokkan ke dalam spesies yang berbeda-beda nih. Contohnya nama-nama spesiesnya pun sudah berbeda. Nah, maka ini kelas Palmae ini, kelompok Palmae ini termasuk keanekaragaman tingkat spesies, karena mereka juga sudah spesies yang berbeda. Walaupun mereka mirip, tapi perbedaan mereka sudah banyak ya. Paham sampai sini ya? Ya, kemudian nah tadi yang kelompok 3 ya, presentasi ya. Nah, tadi yang ini bagus sekali tadi presentasinya, kelompok 3 yang mengenai ekosistem buatan dan ekosistem alami.
Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan kita tadi di awal. Kenapa kok di hutan itu lebih banyak jenisnya daripada di sawah? Kenapa? Tadi sudah dijawab ya. Kalau di hutan tadi apa? Kalau di hutan lebih banyak jenisnya karena belum terpapar campur tangan manusia ya, sehingga masih alami. Kemudian ekosistemnya juga masih ekosistemnya masih alami dan masih seimbang ya, ekosistemnya masih seimbang sehingga banyak jenis-jenis tumbuhan maupun hewan yang ada di sana yang dapat hidup. Nah, berbeda dengan ekosistem buatan. Dia sudah terdapat campur tangan manusia di dalamnya. Manusia cuman pengen karet aja yang ada di lahan sini, maka dia tanam karet saja. Begitu juga di sawah, cuman mau tanam padi, maka dikendalikan oleh manusia, cuman tanam padi aja. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang lain disingkirkan, dibinasakan, dimatikan ya, sehingga yang ditanam cuman padi. Yang ini juga yang cuman ditanam kebun sawit, sehingga ekosistemnya pun tidak seimbang, sehingga keberagaman yang ada di dalam ekosistem buatan lebih sedikit ya. Ibu ingin kalian mengisi lembar refleksi. Jadi di lembar ini kalian silakan menulis singkat saja, berapa kata saja, singkat saja ya, mengenai apa yang kalian kira-kira rasakan setelah belajar pada hari ini. Kemudian apa kira-kira yang sulit yang kalian alami pada pembelajaran kali ini, dan apa kira-kira yang menarik gitu ya. Ya, baik, diisi satu-satu secara singkat aja, ditulis 1 kata 2 kata terserah ya. Yang penting pada intinya saja ya. Ya, ini ditulis satu-satu. Ya, satu lembar satu, ya, satu orang satu ya. Ditulis pengalaman yang kalian rasakan pada hari ini. Ya, ditulis ya. Singkat-singkat aja. Singkat-singkat aja, 1 kata 2 kata nggak apa-apa ya, terserah. Yang penting intinya aja, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi kalian merefleksikan apa yang kalian rasakan pada pembelajaran kali ini. Nanti supaya bisa Ibu perbaiki, jika ada yang kurang dari pembelajaran kita kali ini, bisa Ibu perbaiki di pertemuan selanjutnya ya. Dituliskan aja apa yang kalian rasakan perlu diperbaiki. Yang di sini sudah? Ya, silakan dikumpul. Ya. Kalau sudah boleh dikumpul. Ya. Baik. Jawaban apa? Sudah? Yang ini sudah ya? Ya. Sudah? Sudah juga. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran kita untuk keanekaragaman hayati selesai ya pada hari ini. Maka untuk minggu depan jangan lupa dipelajari. Kita akan mempelajari mengenai tipe ekosistem ya. Itu ada pada bab berikutnya. Ada pada subbab berikutnya ya. Itu ada tulisannya yang bagian B, tipe ekosistem ya. Nanti boleh dipelajari di rumah, biar nanti pas di pertemuannya kita lebih lancar lagi ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.